Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia berdasarkan metode ABK-KES yang terdiri dari 1. Anggraini Arumdani dengan NIM 2205046. 2. Hendrik Jovianandar dengan NIM 2205058. 3. Patricia Nilamsari dengan NIM 2205070. 4. Wiwit Fitria Irawan dengan NIM 2205084. 1. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Sumber daya adalah kekuatan atau aset yang dimiliki organisasi. Manajemen SDM merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Hamali 2018. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah 1. Tujuan organisasional, 2. Tujuan fungsional, 3. Tujuan kemasyarakatan, 4. Tujuan personal. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Arif Yusuf Hamali 2018,6 yaitu 1. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujud tujuan. 2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. 3. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada karyawan agar mau kerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. 4. Pengendalian merupakan kegiatan pengendalian karyawan agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. 5. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 6. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. 7. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 8. Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. 9. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang karyawan dari suatu organisasi. Jenis-jenis sumber daya yang diperlukan di unit rekam medis dan informasi kesehatan diantaranya: A. Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan yang dimiliki kompetensi. B. Daya. 3. Kebijakan dan prosedur. D. Fasilitas. E. Pemasaran. Komponen tenaga kerja manusia dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pimpinan. A. Pengusaha. Setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh keuntungan. B. Karyawan. Kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. C. Pimpinan atau manajer. Seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan untuk mencapai tujuan. 2. Perencanaan sumber daya manusia jangka panjang yang disusun di provinsi. Perencanaan SDMK merupakan proses yang secara sistematif mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan.
Perencanaan kebutuhan SDMK bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat, meliputi jenis, jumlah, kualifikasi sesuai dengan kebutuhan SDMK yang tepat, meliputi jenis, jumlah, kualifikasi dengan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Permenkes nomor 33 2015. Metode perencanaan kebutuhan SDMK. Metode berdasarkan institusi yang digunakan. 1. Analisis beban kerja kesehatan atau ABKKes. 2. Standar ketenagaan minimal. Metode berdasarkan wilayah. Metode yang digunakan adalah metode rasio penduduk, yakni rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. 3. Proses perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi A. Persediaan tenaga kerja saat ini. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. B. Kebutuhan SDM di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. C. Perkiraan permintaan SDM. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang, agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. D. Strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. 4. Analisis beban kerja atau ABK. Menurut Whitman tahun 2002 dalam Harjawinata 2006, mendefinisikan beban kerja adalah jumlah unit kerja yang ditugaskan pada satu sumber daya dalam periode waktu tertentu. Workload Indicators of Staffing Need atau WISN merupakan sebuah standar pengukuran kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan indikator beban kerja yang pertama kali diuji cobakan sekitar tahun 1998. Metode WISN adalah alat manajemen sumber daya yang menghitung kebutuhan staf berdasarkan beban kerja untuk kategori staf tertentu dan jenis fasilitas kesehatan. Menurut SIP tahun 1998, langkah untuk menghitung tenaga berdasarkan WISN ada 5 langkah, yaitu 1. Menentukan waktu kerja tersedia atau WKT. Tujuan untuk menentukan waktu kerja efektif selama 1 tahun untuk masing-masing kategori SDM yang akan kita hitung. Rumusnya, waktu kerja tersedia sama dengan dalam kurung A dikurang B ditambah C ditambah D ditambah E tutup kurung dikali F. Keterangan A adalah jumlah hari kerja yang mungkin dalam setahun. B. Cuti tahunan. C. Pendidikan dan pelatihan. D. Hari libur nasional. E. Ketidakhadiran kerja atau rata-rata ketidakhadiran kerja selama 1 tahun karena alasan sakit, tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan. Yang terakhir F, yaitu waktu kerja. Waktu kerja yang dimaksud itu dalam 1 hari. 2. Menentukan unit kerja dan kategori SDM yang dihitung. Bertujuan menetapkan unit kerja dan kategori SDM yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan. 3. Menyusun standar beban kerja.
merupakan volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Rumusnya, standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia dibagi rata-rata per kegiatan pokok. 4. Menyusun standar kelonggaran dan faktor kelonggaran. Bertujuan memperoleh faktor-faktor kelonggaran setiap kategori SDM, meliputi jenis kegiatan dan waktu penyelesaian suatu kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien. Rumusnya, standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu per faktor kelonggaran dibagi waktu yang tersedia. Faktor kelonggaran kategori atau FKK digunakan sebagai pengalih dalam penentuan jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada langkah WISN berikutnya. FKK dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengubah standar kelonggaran kategori dari setiap kegiatan penunjang yang penting menjadi persentase waktu kerja. Kedua, menjumlahkan semua standar kelonggaran kategori tersebut. Yang ketiga, menggunakan rumus matematik untuk mendapatkan FKK. Rumusnya sebagai berikut. FKK sama dengan 1 dibagi 1 dikurang total SKK per 100. Memperhitungkan waktu kerja yang digunakan beberapa tenaga kesehatan dalam setiap kategori tenaga untuk kegiatan-kegiatan tambahan. FKI menghitung beberapa petugas yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini secara setara purna waktu atau World Time Equivalent, disingkat WTE. FKI ditambahkan dalam perhitungan akhir dari keseluruhan kebutuhan staf. Perhitungannya sebagai berikut. 1. Mengalihkan masing-masing standar kelonggaran individu dengan jumlah orang yang melakukan kegiatan tersebut. 2. Menjumlahkan semua hasil yang diperoleh di atas, kemudian membagi hasil tersebut dengan waktu kerja tersedia. Ketiga, apabila jumlah tenaga yang melaksanakan suatu kegiatan bervariasi antar kegiatan, maka perlu dilakukan perhitungan tersendiri atas masing-masing kelompok kegiatan yang dikerjakan oleh jumlah tenaga yang sama, dan kemudian menjumlahkannya. Yang keempat, menghitung kebutuhan tenaga per unit kerja bertujuan memperoleh jumlah dan kategori SDM yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan dalam kurun waktu 1 tahun menurut Departemen Kesehatan tahun 2004. Rumusnya yaitu kebutuhan tenaga sama dengan kuantitas kegiatan pokok dibagi standar beban kerja. Hasil perhitungan kebutuhan tenaga setiap kegiatan pokok kemudian dikalikan dengan FKK dan ditambahkan dengan FKI untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Data yang diperlukan yaitu 1. Waktu yang tersedia, kedua, standar beban kerja, yang ketiga, standar kelonggaran, dan yang keempat, kuantitas kegiatan pokok tiap unit kerja selama 1 tahun. Contoh kasus, perhitungan sumber daya manusia rekam medis di RSU Darmayu Ponorogo dikali dengan metode ABK kesehatan dapat dihitung sebagai berikut. 1. Menetapkan waktu kerja tersedia atau WKT. Kode A, hari kerja, jumlah 52 minggu dikali 6 hari sama dengan 312 hari per tahun. Kode B, cuti pegawai jumlah 6 hari per tahun. Kode C, libur nasional jumlah 19 hari per tahun. Kode D, mengikuti pelatihan jumlah 0 hari per tahun. Kode E, absen, sakit, dan lain-lain jumlah 12 hari per tahun. Kode F, waktu kerja dalam 1 minggu jumlah 37,5 jam per minggu. Kode G, jam kerja efektif atau JKE jumlah 75% dikali 37,5 jam sama dengan 28.125 jam per minggu. Kode H, waktu kerja dalam 1 hari jumlah 28.125 dibagi 6 sama dengan
4.688 jam per hari. Kode I, waktu kerja tersedia per hari, jumlah 312 dikurangi, dalam kurung 6 ditambah 19 ditambah 12 sama dengan 312 dikurangi 37 sama dengan 275 hari per tahun. Kode J, waktu kerja tersedia per jam. Jumlah 312 dikurangi dalam kurung 6 ditambah 19 ditambah 12 dikali 4.688 sama dengan 312 dikurangi 37 dikali 4.688 sama dengan 1289,2 sama dengan 1.200 jam per tahun sama dengan 72.000 menit per tahun. 2. Menetapkan Fasiankes dan jenis SDMK fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. A. Pada unit tempat pendaftaran rawat jalan. 1. Menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Untuk mendaftar pasien rawat jalan memerlukan waktu 3 menit. Untuk membuka register memerlukan waktu 10 menit. Untuk membuat kartu KIB memerlukan waktu 10 menit. Dan membuat tracer memerlukan waktu 10 detik. Jadi total yang diperlukan 13,20 menit. 2. Menghitung standar beban kerja atau SBEK. Dengan rumus, waktu kerja tersedia dibagi norma waktu tersedia. Jadi 72.000 dibagi 13,20 sama dengan 5.454. 3. Menghitung standar tugas penunjang atau STP dan faktor tugas penunjang atau FTP. Untuk rumus FTP, yakni waktu kegiatan dibagi waktu kerja tersedia dikalikan 100%. Untuk rumus standar tugas, yakni 1 per 1 dikurangi FTP per 100. Jadi, FTP sama dengan 13,2 dibagi 72.000 dikalikan 100% sama dengan 0,1%. STP sama dengan 1 per 1 min 0,1% per 100 sama dengan 1. 4. Menghitung kebutuhan SDMK dengan rumus capaian 1 tahun dibagi standar beban dikalikan STP. Berikut adalah capaian jumlah pasien rawat jalan dalam 1 tahun, yakni 19.978 pasien per tahun. Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian pendaftaran rawat jalan. Diketahui, SBK sama dengan 5.454 dan STP sama dengan 1. SDMK sama dengan 19.978 dibagi 5.454 dikali 1 sama dengan 4 orang petugas pendaftaran. B. Pada unit tempat pendaftaran rawat inap dan unit gawat darurat. 1. Menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Untuk mendaftar pasien memerlukan waktu 10 menit. Untuk membuat register memerlukan waktu 8 menit. Untuk membuat label dan gelang pasien rawat inap memerlukan waktu 15 detik. Untuk membuat tracer memerlukan waktu 10 detik. Jadi, total waktu yang dibutuhkan adalah 18,25 menit. 2. Menghitung standar beban kerja. SBK sama dengan 72.000 per 18,25 sama dengan 3.945. 3. Menghitung standar tugas penunjang atau STP dan faktor tugas penunjang atau FTP. FTP sama dengan 18,25 dibagi 72.000 dikalikan 100% sama dengan 0,2%. STP sama dengan 1 per 1 kurangi 0,25% per 100 sama dengan 1. 4. Menghitung kebutuhan SDMK. Berikut adalah jumlah pasien rawat inap dan IGD dalam 1 tahun.
yakni 19.979 pasien per tahun. Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian pendaftaran rawat inap dan IGD. Diketahui SPK 3.945 dan STP sama dengan 1. SDMK sama dengan 19.979 dibagi 3.945 dikali 1 sama dengan 5 orang petugas pendaftaran. C. Pada unit assembling. 1. Menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Untuk mengambil dokumen rekam medis di poli memerlukan waktu 2 menit. Untuk memasukkan setoran dokumen rekam medis setiap bagian ruang rawat jalan dan rawat inap memerlukan waktu 2 menit. Dan untuk mengurutkan dokumen rekam medis memerlukan waktu 7 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 11 menit. 2. Menghitung standar beban kerja. SPK sama dengan 72.000 per 11 sama dengan 6.545. 3. Menghitung standar tugas penunjang STP dan faktor tugas penunjang atau FTP. FTP sama dengan 11 bagi 72.000 dikalikan 100% sama dengan 0,1%. STP sama dengan 1 per 1 min 0,1% per 100 sama dengan 1. 4. Menghitung kebutuhan SDMK. Berikut adalah capaian jumlah pasien di bagian assembling dalam 1 tahun, yakni 19.980 pasien per tahun. Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bidang assembling. Diketahui SPK sama dengan 6.545 dan STP sama dengan 1. SDMK sama dengan 19.980 per 6.545 dikalikan 1 sama dengan 3 orang petugas assembling. D. Unit indexing. Langkah pertama yaitu menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Bisa dilihat di tabel, uraian tugas yang ditetapkan yaitu input data unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang norma waktunya masing-masing 2 menit. Jika ditotal, norma waktunya menjadi 6 menit. Langkah kedua adalah menghitung standar beban kerja, dengan rumus waktu kerja tersedia dibagi dengan norma waktu tersedia. Jika diambil dari contoh di atas, sama dengan 72.000 dibagi 6 dengan hasil 12.000. Langkah ketiga adalah menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. FTP sama dengan 6 dibagi 72.000 dikali 100% sama dengan 0,1%, dan STP adalah 1 per 1 dikurang 0,1% per 100 sama dengan 1. Langkah terakhir yaitu menghitung kebutuhan SDM dengan cara kebutuhan sama dengan capaian dalam 1 tahun dibagi standar beban, kemudian dikalikan dengan standar tugas penunjang. Jika dilihat dari tabel kebutuhan SDM kesehatan bagian indexing adalah jika jumlah SPK 12.000 dan STP 1, maka SDMK sama dengan 19.981 dibagi 12.000 dikalikan 1 dan mendapat hasil 2 orang petugas indexing. E. Unit coding. Langkah pertama menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Jika dilihat dari tabel coding rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, masing-masing memiliki norma waktu 5 menit, 3 menit, dan 2 menit. Jika ditotal, norma waktunya adalah 10 menit. Langkah kedua adalah menghitung standar beban kerja dengan rumus waktu kerja tersedia dibagi norma waktu tersedia. Kita masukkan angka 72.000 dibagi 10 sama dengan 7.200. Langkah ketiga menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. FTP sama dengan 10 dibagi 72.000 dikali 100% sama dengan 0,1%, dan STP 1 per 1 dikurangi 0,1% per 100 sama dengan 1. Langkah terakhir menghitung kebutuhan SDMK dengan rumus capaian 1 tahun dibagi standar beban dikali STP. Diketahui SPK 7.200 dan STP 1, maka SDMK sama dengan 19.982 dibagi 7.200 dikalikan 1 sama dengan 3 orang petugas coding. F. Unit filling. Langkah pertama menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Uraian tugasnya menyiapkan dokumen rekam medis rawat jalan dan rawat inap, mengembalikan dokumen rekam medis, dan mengantar bekas ke poli, dengan norma waktu masing-masing 3 menit, jika ditotal 9 menit. Langkah kedua yaitu menghitung standar beban kerja dengan rumus
Waktu kerja tersedia dibagi norma waktu tersedia, sama dengan 72.000 per 9 sama dengan 8.000. Langkah ketiga, menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. FTP sama dengan 9 dibagi 72.000 dikali 100%, sama dengan 0,1%. STP sama dengan 1 per 1 dikurangi 0,1% per 100, sama dengan 1. Langkah terakhir yaitu menghitung kebutuhan SDMK dengan rumus capaian 1 tahun per standar beban dikali STP. Jumlah pasien 1 tahun adalah 19.983 pasien. Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di bagian filling diketahui SBK sama dengan 8.000, STP sama dengan 1, SDMK sama dengan 19.983 per 8.000 dikalikan 1, sama dengan 3 orang petugas filling. Pembahasannya adalah jumlah SDMK seharusnya di unit tempat pendaftaran adalah 9 orang, assembling 3 orang, indexing 2 orang, coding 3 orang, filling 3 orang. Jika dari contoh kasus yang dibahas di atas, jumlah SDMK tak sesuai dengan SDMK yang seharusnya. Di unit tempat pendaftaran hanya 8 orang, assembling 1 orang, indexing 2 orang, coding 1 orang, dan filling 3 orang. Dengan kesenjangan unit pendaftaran 1 orang, assembling 2 orang, dan coding 2 orang. Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo memiliki beberapa petugas di unit rekam medis, yang masing-masing unit berdasarkan hasil perhitungan dari peneliti dengan metode ABKKes, meliputi tempat pendaftaran rawat jalan, rawat inap, dan IGD berjumlah 9 orang petugas, assembling berjumlah 3 orang petugas, indexing berjumlah 2 orang petugas, coding berjumlah 3 orang petugas, filling berjumlah 3 orang petugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.